atau tujuannya adalah untuk berlindung kepada Allah sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Adapun bacaan dari ta'awudz, yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dari Al-Quran. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaiton, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Adapun kandungan dari bacaan ini, sebagian ulama dijadikan bacaan isti'adzah yang paling utama. Artinya ta'awudz yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana", jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, "fasta'iz billah", maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah, minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk. Dan juga terdapat asar dari Umar bin Khattab bahwa beliau selalu membaca ta'awudz ini sebagaimana disebutkan dalam haddatsana Hafsun, telah menceritakan kepadaku Hafs ini adalah putri dari Umar bin Khattab. Anil A'mas, dari A'mas, an Ibrahim, dari Ibrahim, anil Aswad, dari Al-Aswad, qal, berkata, iftataha Umar as-salata, Umar memulai sholatnya, summa kabbara, kemudian beliau bertakbir, summa qala, kemudian berkata, mengucapkan doa iftitah, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Ini adalah doa istiftah. Setelah doa iftitah, kemudian Umar mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu mengucapkan Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa ta'awudz itu adalah termasuk yang disunnahkan. Terus apa kaitannya antara isti'adzah dengan sholat yang kita lakukan? Isti'adzah itu kan permintaan, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan. Dan ini tentunya perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, karena kita tidak ingin agar sholat kita itu setan itu masuk pergi, ya, menggoda. Karena memang tujuan dari setan adalah untuk itu. Karena sholat itu adalah suatu ketaatan, dan setan itu sangat tidak suka dengan hamba yang melakukan ketaatan. Bahkan setan itu bersemangat untuk mengganggu manusia agar itu supaya tidak bisa khusyuk. Paling besarnya apa? Agar kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai niat kita sholat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Boleh jadi dia sholat, dia perbagus sholatnya karena di situ ada calon istri atau calon mertua atau, ya kan? Nah, itu bisa jadi setan akan berusaha untuk membuat bagaimana sholatnya itu orang itu supaya batal gitu.
ya kan? Jadi paling tidak dia akan membuat kita tidak khusyuk, artinya kita dibuat berpaling dari sholat. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk membaca isti'adzah ketika memulai sholatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala nuqal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari salat malam atau melakukan salat malam, fastaftaha salatahu, beliau memulai salatnya, wa kabbara, dan dengan bertakbir. Kemudian qal, setelah itu membaca doa iftitah, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Setelah itu mengucapkan la ilaha illallah salasan, summa yaqul, artinya la ilaha illallah salasan itu masih doa iftitah ya, masih doa iftitah. Summa yaqulu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian membaca ta'awudz. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, as-sami', yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Dan itulah bacaan doa iftitah yang kedua, itulah bacaan ta'awudz yang kedua. Bacaan ta'awudz yang kedua yang kita sebutkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi bacaan ta'awudz yang kedua yaitu adalah a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, aku memohon perlindungan kepada Allah, as-sami', yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Adapun kandungan dari ta'awudz ini, ya kita katakan hampir sama dengan bacaan sebelumnya. Hanya saja di sini ada tambahan dua kata, yaitu apa? As-sami' dan al-alim. Di mana kedua lafaz ini termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Yang kita memohon perlindungan dengan nama-nama tersebut, yaitu yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana apa? Orang-orang jahiliyah mereka meminta perlindungan itu kepada berhalanya, ya kan? Meminta perlindungan kepada patung-patung yang mereka buat, atau mereka menyembah batu, menyembah pohon, di mana ya kita katakan semuanya tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengetahui. Dan ya yakin pasti mereka tidak bisa mengetahui kebutuhan kita, ya kan? Gak ada sama sekali patung itu bisa memberikan uang, kasih gaji sebulan pada kita, nggak mungkin, ya kan? Nggak bisa. Itu logikanya. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung dan menyisakan patung yang besar, itu sebenarnya untuk apa? Untuk menguji orang-orang musyrik, ya kan? Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan, kemudian ditanya, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kamu hancurkan patung-patung kami? Ya kenapa tanya saya? Tanya yang besar itu loh, ya kan? Tanya kepada patung yang besar itu, dia kan masih ada kampaknya di atas itu. Apa kata mereka? Nah, mereka spontan mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, kamu sudah gila Pak, ya kan? Wahai Nabi Ibrahim, kamu sudah gila Pak. Kan patung ini nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu kan logikanya Nabi Ibrahim. Mereka sendiri yang menjawab bahwa mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa apa-apa sebenarnya. Ya kan? Mereka sendiri, padahal mereka yang membuat, mereka yang menyembah. Nah, ini bahkan jangankan untuk menolong kita, untuk menolong diri mereka sendiri nggak bisa. Coba patung yang besar di zaman Nabi Nuh, yang namanya Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ya kan?
Apakah dia bisa menolong umatnya? Nggak ada. Semuanya kintir, semuanya hanyut oleh badai, oleh banjir, ya kan? Banjir bandang. Yang itu sampai mencapai puncak gunung, tidak ada yang selamat pada saat itu. Jadi ini patung-patung itu tidak ada yang bisa Nabi Ibrahim ketika menghancurkan ada nggak patung yang protes? Nggak ada. Semuanya tidak bisa. Demikian juga berhala-berhala yang di Ka'bah yang 360 jumlahnya itu sama sekali juga ketika dihancurkan setelah Fatu Makkah tidak ada yang protes, nggak ada satupun patung yang kemudian protes kepada Nabi Muhammad, nggak ada sama sekali. Ya karena memang batu apapun patung itu adalah semuanya tidak bisa. Tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Bahkan menolong dirinya ketika dihancurkan, dibuang pun juga dibuang ke laut. Juga nggak ada yang protes. Ya kan? Nggak bisa apa-apa dia. Adapun lafaz ketiga dari ta'awud adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzubillah, aku memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari gangguannya, wa nafthihi, dari kesombongannya, wa nafsihi, dan dari syair-syairnya. Jadi dari syair-syairnya. Adapun kandungan dari ta'awud ini itu ada tambahan 3, ya kan? Ada tambahan 3. 3 itu apa? Adalah min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yang ditafsirkan oleh Amr bin Murrah adalah nafsihi. Dia sebutkan bahwa itu adalah syair-syairnya. Adapun nafkhihi itu adalah kesombongan, dan hamzihi itu adalah kegilaan atau tertutupnya akal. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang dapat memalingkan hamba dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya kita ketahui kesombongan itu bisa menyebabkan seorang merasa tinggi sehingga nggak mau dia tunduk. Namanya orang sombong itu menolak kebenaran. Dia enggan tunduk dan patuh kepada penciptanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Iblis. Iblis karena kesombongan disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Karena apa? Aba wastakbar. Orang sombong itu mesti nggak mau taat. Lebih baik dia rela. Iblis itu rela dia masuk neraka, dia tahu. Rela dia masuk neraka karena kesombongannya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ini adalah karena kesombongan itu jelas itu adalah menghalangi untuk tunduk dan patuh kepada penciptanya. Adapun kegilaan atau tertutupnya akal juga menyebabkan seorang tidak bisa melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan. Yang namanya orang gila itu kan nggak ada kewajiban dia melaksanakan ibadah. Nah, syaitan itu berusaha untuk membuat kita bisa jadi gila. Ini sebenarnya dalil menunjukkan kepada kita syaitan itu bisa mempengaruhi kita baik secara fisik maupun secara secara mental. Itu syaitan. Jadi syaitan bisa membuat fisik kita itu jadi lemah. Jadi fisik, tapi itu bukan berarti kita juga meminta perlindungan kepada Allah bahwa sebenarnya manusia itu lebih kuat daripada syaitan. Sebenarnya manusia itu lebih kuat dari syaitan. Tidak kalah kita dengan syaitan. Bahkan manusia itu tidak kalah juga dengan malaikat. Jadi manusia itu walaupun dia makhluk yang Allah ciptakan, malaikat yang paling tinggi, kemudian manusia berada di tengah-tengah, kemudian setelah itu jin, tapi manusia bisa melebihi dari malaikat.
Tapi bisa juga lebih rendah daripada iblis. Itu manusia. Sehingga kita dapati orang-orang yang gila, ya gugur darinya kewajiban-kewajiban apa saja lah ya. Orang gila itu gugur dari semua kewajiban, baik dalam ibadah, kewajiban-kewajiban ibadah. Dan juga kita dapati bahwasanya syariat melarang dari kita mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan akal kita bisa tertutup, seperti khamar, narkoboy, bahasa gaulnya ya kan. Dan juga tentunya kita berlindung dari syair-syair yang biasa membuat kita terlalaikan dari Allah yang wajibkan. Maka dari itu wajib ketika kita mau sholat itu meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal tersebut. Tapi ini kandungan dari bacaan ta'awudz yang ketiga. Adapun bacaan ta'awudz yang keempat, coba nanti apa bedanya ketiga keempat? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sebenarnya yang kalau tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sekarang apa? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kedengaran nggak suaranya kalau sih? Ya. Jadi yang ketiga dengan keempat itu beda ya. Adalah adapun kandungan dari ta'awudz yang keempat ini hampir sama dengan doa sebelumnya. Akan tetapi cuma di situ ada tambahan apa? A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini diambilkan dari memang firman Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang memang ditambahkan oleh sebagian dari ulama-ulama salaf. Mereka berdalil dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia nanti wa huwas samiul innahu huwas samiul alim. Karena Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayatnya keliru. Karena fa idza qara'tal Qur'ana ini dalam surah Al-A'raf, bukan surah Al-Fussilat. Ini salah ya. Antum ganti itu ada kesalahan. Salah menempatkan ayat, bukan. Kalau fa idza qara'tal Qur'ana itu dalam surat apa? Jadi surat Fussilat ayat berapa tadi? Ayat 36 ya. Hah? Oh yang idza qara'tal Qur'an. Iya. Yang adapun surah Fussilat
diganti ya, surat Fussilat ayat 36 tadi. Ini terdapat dalam surah Nahl ayat 98. Adapun surah Fussilat itu apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Itu dalam surah surah Fussilat. Wa imma yanzaghannaka. Dan ketika syaitan ingin memalingkan kamu, betul-betul ingin memalingkan kamu, fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul alim, karena Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka yang membaca lafaz ini, artinya yang membaca a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim, ini termasuk apa? Lafaz yang dibaca oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan juga salah satu bacaan dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian bacaan yang kelima, bacaan ta'awudz yang kelima adalah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini termasuk lafaz ta'awudz. Mungkin yang selama ini kita tahu berapa? Mungkin hanya 2 lafaz ta'awudz, ya kan? Mungkin hanya yang kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim atau auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ternyata banyak lafaz ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, lafaz ta'awudz yang keenam adalah asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Asta'idzu, aku memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini lafaz ta'awudz yang keenam. Jadi menunjukkan bahwa apa? Lafaz ta'awudz itu ada 6 yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya apa? Tentunya kita berusaha untuk menghafalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai akhir hayat kita hanya satu ta'awudz yang kita baca. Ya. Artinya apa? Berusahalah untuk kemudian apa? Bersemangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sunnahnya ta'awudz dibaca, yang pertama itu adalah sunnahnya dibaca pelan, tidak dibaca jahar. Itu ta'awudz. Jadi nggak ada kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dibaca jahar, tapi sunnahnya dibaca pelan. Artinya cukup bagi kita yang mendengar, bukan tidak diperdengarkan kepada orang lain. Dan sunnahnya juga membaca ta'awudz itu adalah setiap kita membaca surah dari Al-Quran. Dari Al-Quran pun juga kita membaca ta'awudz. Baik itu dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan itu juga dilakukan di setiap rakaat. Ya. Kita membaca Al-Fatihah dalam semua rakaat, ya kan? Membaca Al-Fatihah dalam semua rakaat, maka sunnahnya adalah membaca ta'awudz pada setiap rakaat. Ya. Memang ini pendapat yang paling kuat, karena memang ada yang berpendapat ta'awudz itu hanya dibaca pertama kali aja. Ta'awudz itu ada yang dibaca pada rakaat pertama, kedua, ketiga enggak. Tapi pendapat yang kuat, Allahu ta'ala alam, bahwa apa? Membaca Al-Fatihah itu pada ta'awudz itu adalah pada setiap
rakaat. Taib itu hukum ta'awud. Sekarang yang kedua, hukum membaca basmalah. Setelah kita membaca doa iftitah dan setelah membaca ta'awud, maka setelahnya membaca basmalah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Adapun bacaan basmalah itu cuma satu, ya artinya kalau dalam sholat, ya kan. Kalau dalam sholat dan di luar sholat itu cuma dua. Yang pertama adalah Bismillah dan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu di luar sholat, ya kan. Bismillah apa saja, karena Nabi SAW mengajari apapun yang kita lakukan, segala macam perbuatan yang kita lakukan hendaknya diawali dengan basmalah, ya kan. Basmalah itu artinya apa? Cukup Bismillah, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Anda mau makan Bismillah, Anda mau menulis Bismillah, Anda mau bekerja, mulai pekerjaan Bismillah, Anda mulai membaca Bismillah. Nah, itu semuanya adalah apa? Diawali. Tapi kalau dalam sholat, maka apa? Bukan Bismillah, tidak cukup dengan Bismillah, tapi harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Adapun bacaan basmalah dalam sholat, karena kita bicaranya dalam sholat, maka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tidak ketika membaca Al-Fatihah Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak boleh, ya kan? Harus Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum-hukum, yang pertama, membaca basmalah itu tidak keras atau pelan. Jadi membaca basmalah itu tetap dibaca pelan. Ini pendapat yang kuat ya. Karena memang ada, nanti saya sebutkan khilafnya, ada catatan di situ. Jadi membacanya tidak keras, tidak nyaring atau pelan. Meski dalam sholat yang dibaca nyaring. Sholat yang dibaca jahar apa? Sholat maghrib, isya dan subuh. Ya tetap dibaca pelan basmalah itu. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, hukum yang kedua, kebanyakan ulama berpendapat bahwa basmalah itu termasuk ayat dari surah Al-Fatihah, ya kan? Jadi ini jumhur ulama menyatakan bahwa apa? Basmalah itu termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah, ya kan? Kita dapati Al-Qur'an itu kan basmalah itu termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah, kecuali Imam Malik. Karena Imam Malik berpendapat tidak, basmalah itu bukan termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa basmalah itu dibaca pelan, adalah hadis dari Anas bin Malik. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika saya menyebutkan mungkin di makalah itu sebenarnya hadisnya panjang. Cuma kan saya supaya menerjemahkan enak jadi potong-potong, ya kan? Jadi bukan mestinya terjemahan yang betul itu adalah apa? Jadi dibuatkan hadisnya lengkap, baru terjemahannya dibawa. Coba apa namanya? Iya, kalau saya tak buat apa namanya, sebenarnya hadisnya itu hadisnya jadi satu di sini gitu, ya kan, baru nanti terjemahannya. Cuma ini saya potong-potong biar menerjemahkan bagi saya lebih enak gitu. Yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma,
kanu yastaftihuna shalah, mereka memulai salatnya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, shallaitu ma Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, kata Anas, saya pernah sholat di belakang bersama Abu Bakar, kata Anas bin Malik. Saya pernah sholat juga bersama Umar bin Khattab. Saya juga pernah sholat bersama Utsman bin Affan. Falam asma, dan saya tidak mendengar. Saya tidak mendengar ahadan, seorang pun dari mereka, minhum yaqra'u, membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Asma, falam asma, maksudnya saya tidak mendengar mereka mengeraskan bacaan. Karena namanya falam asma, saya tidak mendengar, ya kan? Saya tidak mendengar bacaan dari mereka, basmalah itu diucapkan dengan keras. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa basmalah itu dibaca, cuma tidak keras. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan falam asma, berarti tidak membaca. Tidak mendengar itu berarti apa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak membaca basmalah. Itulah khilafnya para ulama. Disitulah nanti sebab-sebab terjadinya perselisihan itu dalam masalah memahami istilah dalam kata bahasa Arab. Dalam riwayat yang lain, ya, wali Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat di belakang Nabi SAW, kata Anas, wa Abi Bakrin, dan juga pernah sholat di belakang Abu Bakar, wa Umar wa Utsman. Fakanu yastaftihuna, mereka memulai sholatnya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. La yadhkuruna, ya. La yadhkuruna, ini juga mulai terjadi khilaf. Khilafnya mengatakan apa? La yadhkurun, maksudnya tidak menyebut, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah, dalam awal bacaan, maksudnya di rakaat pertama, wala fi akhiri, dan juga tidak di rakaat yang terakhir. Artinya apa? La yadhkurun, kalau jumhur mengatakan tidak membaca dengan jahar, tidak menyebut basmalah dengan jahar. Kalau kita mengatakan menyebutkan itu berarti apa? Kalau mengatakan menyebut berarti apa? Dibaca, cuma tidak jahar, iya kan? Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan la yadhkurun, berarti sama sekali enggak membaca basmalah. Berarti apa? Ini dalil yang sama-sama satu dalil, tetapi jumhur dengan Imam Malik itu berbeda mensikapinya. Kalau Imam Malik mengatakan basmalah bukan termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah, jadi tidak dibaca basmalah itu. Adapun jumhur selain Imam Malik semuanya membaca basmalah. Paham ya? Padahal kita ketahui Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang sekian lama hidup bersama Rasulullah SAW dan menyertai Al-Khulafa Ar-Rasyidin, menuturkan bahwa dia tidak pernah mendengar, Anas bin Malik tidak pernah mendengar seorang pun di antara mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Tidak di awal bacaan, maksudnya tidak di rakaat pertama, dan juga tidak di rakaat yang terakhir. Bahkan mereka semuanya memulai dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi itu adalah hukum-hukum. Yang keempat adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini juga yang kemarin tadi yang kita sebutkan. Di antaranya adalah 3 imam atau jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, menyatakan sunnahnya basmalah itu dalam sholat. Basmalah itu sunnahnya dibaca dalam sholat. Sementara Imam Malik mengatakan apa? Tidak ada syariatnya membaca basmalah. Ya kan? Tidak ada syariatnya membaca basmalah dengan hadis yang kita sebutkan di atas. Adapun dalil yang dipakai oleh Imam Malik berhujjah dengan sebagian riwayat
dalam hadis dari Anas. Imam Malik itu mengambil hadis dari Anas bin Malik, mengatakan apa? La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Artinya apa? Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut basmalah itu baik di rakaat pertama maupun di rakaat yang terakhir. Karena menurut pendapatnya, kenapa? Karena basmalah itu, bismillah itu bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Sedangkan 3 imam yang lain selain dari Imam Malik, ya maksudnya apa? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mensyariatkan bacaan basmalah. Berdalil atau berhujjah, itu ada salah ketik juga itu. Berhujjah itu antum mana ya? Berhujjah dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang sholat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim hingga waladhdallin, sampai kemudian membaca waladhdallin. Ketika sholatnya selesai, dia berkata, sesungguhnya aku ingin memberikan gambaran kepada kalian tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis dari Abu Hurairah. Kemudian para imam ini, 3 imam ini siapa? Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu juga berbeda pendapat tentang hukum menyaringkan, mengeraskan bacaan basmalah. Dari 3 ini, itu juga berselisih tentang apa? Menjaharkan. Kan tadi perselisihannya apa? Basmalah itu termasuk dibaca atau tidak, ya kan? Kalau jumhur mengatakan basmalah dibaca. Adapun Imam Malik tidak membaca basmalah. Nah, dari 3 ini yang menyatakan basmalah itu sunnah, ya kan? Dan termasuk satu ayat, mereka juga berselisih apakah itu dibaca jahar, dikeraskan atau dipelankan. Nah, ini. Pendapat yang pertama mengatakan yang mensyariatkan bacaan basmalah itu secara nyaring, secara keras. Ini adalah pendapatnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi makanya kalau kita mendapati ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia apa? Mengikuti mazhab Syafi'i. Iya kan? Tapi kalau Anda mendengar Bismillahirrahmanirrahim pelan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin keras, berarti itu apa? Berarti tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Itu. Paham ya? Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berdalil atau berhujjah dengan hadits dari Anas bin Malik. Ketika dia ditanya tentang tata cara bacaan Rasulullah SAW, maka dia menjawab, maksudnya Anas menjawab, bacaannya panjang. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Artinya Bismillahir dibaca agak panjang. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i juga berhujjah dengan hadis dari Ummu Salamah. Juga ketika ditanya tentang bacaan beliau, maka Ummu Salamah menjawab, Ummu Salamah istri Nabi. Beliau memotong bacaannya ayat demi ayat. Jadi Nabi SAW membaca ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata Ummu Salamah, itu dibaca ayat demi ayat, termasuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu dibaca ayat demi ayat. Ini pendapat yang pertama, bahwa basmalah itu dibaca keras. Pendapat yang kedua mengatakan, ini pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.
mensyariatkan bacaan basmalah itu secara pelan dan tidak dibaca jahar, tidak dibaca keras. Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengabaikan dua hadis ini dan juga hadis lain yang semisal. Nah, artinya dua hadis yang kita sebutkan di atas, yang dari Anas bin Malik, ya kan? Yang dari awal di situ. Yang keduanya menjelaskan sifat bacaan Rasulullah SAW yang tidak menyaringkan bacaan basmalah dalam sholat. Artinya begini, salah satu dari sebab perselisihan para ulama adalah apa? Karena tidak sampainya dalil. Ya. Dalil itu sampai kepada Imam Ahmad, tapi bisa jadi dalil itu tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Bisa jadi dalil itu sampai kepada Imam Syafi'i, tapi tidak sampai dalil itu kepada Imam Ahmad, sehingga terjadi perselisihan. Ya kan? Kenapa? Karena ya letak daerah mereka itu berbeda-beda. Ya kan? Letak daerah mereka itu berbeda-beda, sehingga sahabat yang dikirim itu bisa jadi apa? Sahabat-sahabat itu tidak sampai ke Mesir. Misalnya begini, ada seorang sahabat, dia mendengar hadis dari Nabi, kemudian dia pergi ke Yaman, diutus pergi ke Yaman, ya kan? Padahal dia mendengar hadis itu dari Nabi, kemudian diajarkan di Yaman. Sementara sahabat lain itu tidak mendengar hadis dari sahabat ini yang dia mengajarkan di Yaman. Nah, akhirnya apa? Dia tidak mendengar. Nah, dia pergi ke Mesir misalnya. Di Mesir dia tidak mendengar hadis. Sehingga apa? Dia hanya berpendapat dengan apa yang mereka ketahui dari hadis-hadis. Nah, sehingga apa? Ada juga sahabat yang dia mendengar hadis, kemudian dia pergi ke Palestina misalnya, ke Syam. Sementara dia tidak, artinya apa? Dia tidak mendengar hadis itu di Mekah misalnya. Dia mendengar di Madinah, habis itu dari Madinah pergi ke Syam. Dia tidak pergi ke Mekah. Padahal di Mekah, sahabat-sahabat di Mekah tidak mendengar hadis itu dari sahabat Nabi yang dia pergi ke Syam. Nah, ini adalah makanya sebab perselisihan para ulama dalam masalah fikih itu salah satu sebab yang paling besar adalah apa? Tidak sampainya dalil. Termasuk dalam masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kami meriwayatkan dari Ad-Daraqutni, dia berkata, tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan apa? Basmalah itu dibaca keras, tidak ada. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita tidak dapati hadis yang sahih dari Nabi bahwa apa? Basmalah itu dibaca jahar. Kan ya namanya kita katakan riwayat itu kan artinya apa? Itu mestinya kalau riwayat itu dibaca keras, mestinya hadis itu sampai kepada kita, ya kan? Mestinya sampai kepada kita. Hujjah Abu Hanifah dan Imam Ahmad adalah dua hadis dalam bab ini. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, yang dapat diyakini dari hadis ini adalah apa? Tidak menyaringkan basmalah. Padahal kita ketahui Anas bin Malik hidup bersama Nabi selama 10 tahun. Kemudian menyertai Al-Khulafa Ar-Rasyidin selama 25 tahun. Jadi Anas itu berarti berapa? 35 tahun, iya kan? Dia 10 tahun bersama Rasulullah, dia jadi pelayan. Anas bin Malik jadi pelayan bersama Nabi 10 tahun. Kemudian melayani Khulafa Ar-Rasyidin itu selama 25 tahun. Dan Anas bin Malik itu selalu sholat di belakang mereka, di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka tidak, Anas mengatakan, saya tidak mendengar mereka menyebutkan basmalah dengan jahar. Adapun mereka menawili penafian bacaan dalam sebagian riwayat yang artinya membaca dengan suara tersembunyi atau tidak nyaring. Dengan cara ini berbagai dalil dapat dikompromikan sehingga semuanya bisa diamalkan. Wallahu taala.
Saya kira itu, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya nggak ada masalah, boleh. Ya boleh, karena menyaringkan bacaan itu semuanya adalah sunnah. Ya kan? Artinya dia sudah membaca takbir, tapi tidak dibaca jahar, iya kan? Karena jahar itu adalah sunnah, bukan keharusan, bukan kewajiban. Jadi kalau kita bermakmum kepada imam, dia membaca takbirnya dengan pelan cukup bagi dia, ya insya Allah itu tetap sholatnya sah. Karena meninggalkan yang sunnah itu tidak ada kaitannya, sebagaimana dari awal sudah saya sebutkan, ya kan? Meninggalkan sunnah itu tidak ada kaitannya dengan apa? Perusak sholat, pembatal sholat, tidak ada. Wallahu ta'ala, paham ya? Adapun yang kita bahas dalam takbiratul ihram itu, takbir kan rukun, ya kan? Allahu Akbar. Tapi apa namanya, membaca dijaharkan itu adalah apa? Itu adalah perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Allahu ta'ala. Ada lagi? Cukup? Tapi kalau tidak ada, Allah Ta'ala alam, kita cukupkan pembahasan kita. Jadi kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri. Jadi antum itu ada kesalahan cetakan di situ, yaitu saya berlepas diri. Maksudnya, tapi saya benarkan. Seperti tadi dalam ayat, ya mestinya surah An-Nahl, ya kan, idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, itu salah menempatkan. Surah Fussilat, wa imma yansagannaka minasyaitonir nasgun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Mestinya itu yang betul. Antum sudah ganti belum? Sudah ganti belum? Di makalah itu. Sudah ya? Allah Ta'ala alam. Kita tutup doa kafarul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.